Boleh tau nggak kriteria multi-bagger menurut lo? Dan kalau misalkan lu beli Arto di 2020 mungkin gua ngerti bro. 2019 gue beli. Karena 2020 kayak cut rate, lalu mungkin saham-saham teknologi kena sentimen. 2019 gua nggak ngerti bro kenapa lu beli. Karena kan gue bidangnya di bisnis ekspor impor kan. Gue jadi sering bolak-balik ke Cina bro, ke Guangzhou. Nah gue merasa tuh pas gue berangkat ke Guangzhou itu, kok semua gue mau bayar pakai cash. Nenek-neneknya, encim-encimnya nggak mau terima cash gua. Udah pada WeChat Pay. WeChat Pay bro. Bahkan lu beli gerobak di jalanan aja bayarnya pakai WeChat Pay. Nah jadi gua merasa kayaknya nih one day Indonesia bakal kayak gini bro. Bener. Bayarnya pakai QR. Gua dulu kuliah di China kan bro. Gua di Guilin dulu. Gua parkiran motor. Itu tukang parkirnya megang QRIS bro. Nah iya. Megang QR. Lu bayar pakai WeChat. Betul. Jadi ternyata baru aktifnya sekarang ya tahun ini tahun ini atau tahun lalu lah baru kita pakai QR kan. Jadi memang kalau gua tuh kuliah dulu di China 2019. Kita baru massive tuh 2023. Berarti gua selalu ngomong kayak gini juga. Kita tuh telat 5 tahun dari China. Kita telat 10 tahun dari Amerika. Bener dong. Lu di Amerika kalau lu lihat kehidupannya Uber, ride hailing di Amerika udah massive, baru ada Gojek, Grab. Nah, jadi dari situ lu punya tesis bahwa Bank Jago ini yang akan kayaknya bakal jadi bank digital yang nomor 1 saat itu. Nah 2019 gue ingat banget bro, itu nggak ada narasi bank digital. Jadi lu bisa menemukan very early itu gimana gitu. Gue udah prediksi kalau ada bank digital itu pasti itu di Bank Jago. Karena di Artos. Karena di dalam sini ada si Jerry Eng sama Patrick Waluyo. Jadi 2019 sebelum COVID itu Jerry Eng dan Patrick Waluyo udah masuk. Udah mulai akuisisi. Udah mulai lagi negosiasi mau pembelian Bank Artos. Kalau itu masuk akal. Karena Patrick Waluyo Northstar adalah orang yang menginvest Gojek dari mereka masih customer service. Lalu si Jerry yang legendary banker dan dia yang bikin Genius. Exactly. Genius kan digital banget. Jadi menurut gua kalau misalnya one day ada bank digital, pasti itu di Bank Jago. Betul. Gitu. Kalau terus orang kan selalu kalau begitu udah naiknya tinggi orang selalu bilang, "Oh, ini insider." Itu nggak insider, bro. Gue benar-benar pure. Dapatnya cuman pemikiran simple seperti itu doang sebenarnya. Nggak ada yang rumit-rumit. Mungkin secara technical, maksudnya secara teori kita bisa ngomong, oh kalau kita mau cari multi-bagger begini. Tapi gimana cara lu punya conviction untuk lu beli dan lu hold, bro? Susah kan? Susah. Karena kayak misalkan gini deh, besok pagi nih kita ngeliat ada saham diakuisisi konglomerat ABC. Belum tentu tuh sahamnya gerak, bro. Iya, betul. Nah, pas gue beli Bank Jago itu Artos ya namanya. Itu sahamnya turun, bro. Gue beli di pucuk ya, dia ada 100 perak udah naik nih ke 4.000-an. 4.000 dia ARB ke 2.000, bro. Ini sebelum Covid. Perjalanan menuju Covid. ARB kayaknya 2.000 deh. Terus dia naik. Gue cuma bisa average down ke 3.500. Nah pas kena Covid juga sama, dia crash, tapi dia crashnya nggak dalam. Berapa persen gue lupa. Nah gue waktu itu ada 5 portfolio, gue cut yang 4, gue masukin semua ke 90% nih semua ke Arto. Awalnya Arto itu gue masuk kalau nggak salah cuman sekitar 300 juta, bro. Lalu gue cut yang lain, gue masuk semua ke Arto ini jadi sekitar 500 juta. Tahun 2020 Maret. Berarti portofolio dari 1M nyemplung dulu tuh. Tinggal 500 juta. 50%? Iya. Kena drawdown 50%. Lalu gue all in ke sana. Karena menurut gue yang ini kemungkinan naiknya cuman 30, ini mungkin 20, ini cuman 50. Yang ini kayaknya bisa setidaknya 2 kali lipat lah, 3 kali lipat gitu loh. Jadi semua gue cemplungin. Cara lu ngitung minimal 2 kali lipat, 3 kali lipat itu gimana? Dari market cap. Karena menurut gue waktu itu market cap dia kecil banget. Cuman di bawah 1T kalau nggak salah. Jadi menurut gue nggak mungkin lah bank digital nih market capnya cuma di bawah 1T. Sedangkan penambahan modal aja waktu itu ada peraturan dari BI, bank digital tuh 1 tahun harus nambah modal 1T. Berarti setiap tahun harusnya equity dia double lah. Gitu loh. Jadi lu menganggap bahwa ketika equity double itu akan di-appreciate oleh market, jadi market cap-nya akan menutup gap antara harga dengan valuasi. Udah, gue logikanya simple doang gitu, bro. Nah, tapi gak ada yang rumit-rumit. Tapi kan banyak juga, bro, saham yang market cap di bawah 1 triliun, selamanya di bawah 1 triliun. Nah, makanya lo harus lihat owner kalau menurut gue. Owner itu penting. Kalau misalnya ownernya BU, dia selalu cari duitnya dari market.
Tapi kalau ownernya nggak BU, ya sahamnya nggak bakal di TP ya, jadi sahamnya naik. Gitu. Oke. Kalau gitu corporate action, kita ngomong corporate action. Lu kan suka ngomong, saham itu bisa bergerak karena ada cerita. Yes. Salah satu cerita adalah bagaimana perusahaan melakukan aksi korporasi. Betul. Mau itu mereka right issue atau mengeluarkan saham baru, private placement, atau backdoor listing. Backdoor listing kan artinya adalah sebuah perusahaan sudah listing di bursa, lalu mereka diakuisisi dan berubah wujud gitu. Betul, kan. Betul. Kayak kalau nggak salah dulu tuh Pani perusahaan tuna kaleng kan? Kaleng, ya. Sekarang jadi lebih tepatnya. Kaleng ya. Kaleng. Sekarang jadi perusahaan Pick 2 gitu. Iya, kan? betul. Atau dulu ada tentang perusahaan MNC itu Zebra gitu. Iya, iya. Ini contoh aja, bukan ajakan tidak rekomendasi lah. Iya. Nah, dari sebagian banyak aksi korporasi itu, gimana cara lo menggabungkan itu dengan fundamentalnya? Sampai-sampai lo bisa tahu kayak, oh kalau misalkan terjadi aksi korporasi ini harga bisa naik sampai segini gitu. Karena yang red issue banyak bro. Banyak. Contoh nih ya, Lipo aja tuh sering red issue, sering gonta-ganti manajemen. Tapi kenapa lu nggak pernah sentuh itu gitu? Nah oke, ini contoh aja, contoh ya, balik lagi ya. Jadi gimana gitu loh cara lu ngelihatnya dan gabungin sama fundamentalnya? Sebenarnya nomor satu itu ya saham. Kalau menurut gua ya. Oke. Ini ada pepatah lucu sih. Yeah. Kadang kalau misalnya lu piara anjing, lu merasa tuh kalau lu deket banget sama anjing, karena lu merasa nih anjingnya sifatnya kayak mirip orangnya ya. Oke. Ya kan? Ini percaya nggak percaya ya? Yeah. Karena kan dulu gue punya anjing juga. Oke. Nah saham itu juga sebenarnya sama bro. Yeah. Saham itu sebenarnya mirip kayak sifat ownernya. Kalau ownernya trader ya, kan sama ya. Kalau misalnya kita retail kan ada yang tipe investor, ada yang tipe trader. Owner juga ada yang tipenya investor, ada yang tipenya trader. Yeah. Nah kalau owner yang tipenya investor, biasanya sahamnya tuh naik bro. Oke. Kalau kita pelajarin jangka panjangnya. Kalau saham yang tipe ownernya tuh trader, biasanya tuh dia naik turun lah. Volatil lah. Karena ya dia butuh uang, dia take profit sedikit, butuh uang, take profit. Nah lu bisa lihat dari mungkin kepemilikan publiknya. Jadi gue tuh, jadi nomor satu tuh lu harus lihat ownernya. Oke. Kalau ownernya itu kaya, kemungkinan sahamnya itu bagus bro. Contoh Prayogo lah ya. Iya. Ini nggak apa sebut aja. Kalau Pak PP nonton, tolong ditarik ya saham-sahamnya. Oke, contoh Pak Prayogo. Iya, jadi saham itu sama seperti ownernya. Gitu. Oke. Jadi misalnya nih one day lu mungkin IPO ya. Amin. Gue udah tahu saham lu itu ke arah mana. Cuman lihat dari karakter lu doang sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Contoh misalnya kayak gue nih one day IPO. Misalnya karakter gue tuh long term ya, pandangan gue tuh long term, jadi saham gue juga mungkin pandangannya juga long term gitu loh. Gue nggak bakal jualan sekarang, ngapain gue jual sekarang? Berarti kalau lo IPO ntar gue beli bro. Oke, jadi pertama lihat ownernya. Jadi kalau kita right issue, kalau right issue berarti lu lebih suka yang nebus owner dong. Berarti barang jadi lebih kering dong. Yes, kalau bisa ownernya tebus. Kalau misalnya ada publik yang nggak tebus nih, ownernya lah yang jadi pembeli siaganya. Standby buyer-nya ownernya. Yes, dia itu membuktikan bahwa gue punya cash. Dan ownernya membuktikan bahwa dia pede. Yes, dia pede, dia yakin, ya betul. Karena yang nyebelin kan red issue dipakai untuk mendilusi ownernya. Itu kan sebenarnya exit terselubung bro. Yes. Bener dong? Gue setuju. Atau misalkan red issue digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Betul. Bayar utang misalkan. Betul. Itu kan ngejebak retail namanya kan. Yes. Nah contohnya sama kayak di Pantai Indah Kapuk ya kasusnya ya. Dia red issue bukannya harga bawah nih, dia malah harga atas. Oke. Di 5.000, lalu ownernya beli lagi di harga 5.000. Oke. Bahkan dia sengaja ya, misalnya retail yang nggak mau tebus karena harga pasar aja 4.500. Lu red issue di 5.000, otomatis banyak publik nggak mau tebus kan. Ownernya siapin cash, ya udah lu nggak mau tebus, gue tebus. Dia sepede itu bro, berani beli di harga 5.000, padahal saham dia harganya 4.500, tapi dia berani beli di 5.000. Nah, kepedean itu yang gue suka bro. Ada lagi nggak misalkan tentang kalau ownernya pede kan lu jadi pede lah. Benar. Ya kan. Oke. Kalau dari sisi perusahaan bro, contoh red issue apa yang lu suka? Kayak misalkan kemarin waktu dulu ya 2 tahun lalu kita ngobrol waktu Pani itu masih kecil banget sih. Kecil ya. Lu ngomong gue gini, ini market cap 13T. Tolnya aja 18T. Nggak mungkin dong perusahaan masa sama tol gedean valuasi tolnya betul. Gitu kan. Berarti
contohnya macam apa gitu? Asetnya dimasukin kah yang baru perusahaan yang lu suka atau kayak gimana gitu? Corporate action yang gue suka itu kalau dia kecil, dia corporate action jadi gede. Kecil, corporate action jadi gede. Masuk uang lah atau masuk aset, masuk apapun itu jadi gede. Itu yang gue suka, bro. Dan lu ngeliat bahwa ketika aset masuk, berarti earnings dari aset tersebut otomatis dia jadi salah harga. Iya. Secara asset valuation memang, tapi secara earnings valuation belum kelihatan. Nah, kalau gue tuh orangnya sama kayak tadi ya, orang bawa anjing nih. Iya. Jadi misalnya kalau orang itu perusahaan ya, anjing itu misalnya emiten. Orang dan anjing ini sebenarnya saling tarik menarik, bro. Kalau misalnya anjing ini di belakang, ibarat sahamnya under value, gue perusahaannya udah maju duluan, anjingnya di belakang. Otomatis anjing ini gue bakal tarik ke depan. Gitu loh. Ya kan, kalau lu bawa anjingnya lu tarik kan ke depan. Lu lama banget nih jalannya, lu pasti tarik kan. Ada juga saham yang jalan duluan tapi fundamentalnya belakangan. Nah, itu ibarat anjingnya jalan di depan. Jadi lu bakal tarik si anjing ini, lu jalan jangan cepat-cepat, lu tarik ke belakang. Akhirnya jadi si anjing dan si owner ini saling tarik menarik. Nah, menurut gua saham perusahaan sama saham itu juga sama nih, bro. Dia saling tarik menarik. Kadang anjingnya di belakang artinya perusahaannya under value, kadang anjingnya di depan itu perusahaannya over value. Tapi dia saling tarik menarik. Nah, kalau dia corporate action nambahin aset atau nambahin uang, itu ibarat langsung anjingnya tadinya dari sini, anjingnya langsung turun ke belakang. Nah, saham ini kalau dia under value pasti dia ketarik ke depan, bro. Nah, jadi kalau gue punya harga di belakang, pasti dia one day ketarik ke depan. Karena dia murah.